Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita masih diberikan kesehatan, sehat walafiat hingga saat ini, dan tidak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Maulana. Di sini saya akan melanjutkan untuk mereview buku yang berjudul yaitu Dinul Islam, karya penerbit Citra Anak Soleh. Kemarin saya sudah membuat video yaitu membahas tentang Dinul Islam sebagai sistem kehidupan, dan di dalam video tersebut saya menjelaskan Dinul Islam sebagai sistem kehidupan hanya poin yang pertama, yaitu menjelaskan keistimewaan Islam atau menjelaskan keistimewaan Dinul Islam tersebut. Dan kali ini saya akan melanjutkan membahas poin yang kedua. Jadi di dalam Dinul Islam sebagai sistem kehidupan itu terdapat dua poin. Yang pertama yaitu menjelaskan keistimewaan Dinul Islam tersebut dan juga menjelaskan ruang lingkup Dinul Islam tersebut. Kemarin saya sudah menjelaskan keistimewaannya, dan sekarang saya akan menjelaskan ruang lingkupnya, ruang lingkup Dinul Islam tersebut. Baik, ruang lingkup Dinul Islam. Di poin yang ruang lingkup Dinul Islam ini terdapat 3 penjelasan. Yang pertama yaitu Islam, yang kedua yaitu iman, dan yang ketiga yaitu ihsan. Kita mulai yang pertama dulu, yaitu Islam. Islam artinya berserah diri dan tunduk kepada Allah SWT dengan mengabdi dan menyembah hanya kepada Allah SWT dan tidak menyekutukannya. Jadi Islam ini bagaimana kita itu berserah diri dan tunduk kepada Allah SWT, karena Allah SWT yaitu Tuhan satu-satunya agama Islam. Jadi kita itu harus berserah diri dan tunduk kepada Allah SWT, melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkannya, lalu menjauhi larangan yang dilarangkannya. Dan kita menyembah hanya untuk kepada Allah SWT, tidak ada yang lain. Seperti yang dijelaskan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebagaimana yaitu Islam didirikan atas 5 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin sadatu an la ilaha illallah, an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Yang artinya yaitu Islam dibangun atas 5 hal, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad yaitu adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan puasa Ramadan, lalu haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi Islam ini dibangun atas 5 hal. Bagaimana kita itu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah itu kita itu mendirikan sholat yang sudah terdapat, yaitu 5 waktu: sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Setelah itu kita menunaikan zakat. Setelah menunaikan zakat, lalu kita puasa Ramadan dan haji ke Baitullah bila yang mampu. Dan semua 5 hal ini sudah tercantum ke dalam rukun Islam. Yang kedua, poin yang kedua yaitu iman.
Seperti rukun Islam yang 5 hal tadi, begitupun juga iman ini, yaitu menjelaskan sebagaimana yang ada di rukun iman. Yang pertama pastinya kita harus percaya kepada Allah SWT. Lalu yang kedua yaitu kita percaya kepada malaikat-malaikatnya. Setelah itu kita percaya kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, takdirnya yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman tersebut, ya teman-teman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari ghairihi wa sirrihi. Yang artinya yaitu iman adalah hendaknya engkau percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Setelah kita menjelaskan Islam, lalu menjelaskan iman, yang ketiga yaitu ihsan. Ihsan artinya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Ia yang melihatmu. Jadi ihsan ini bagaimana kita itu pada saat menyembah Allah, bagaimana kita itu melihat bahwa Allah itu benar-benar melihat kita, kita melihat Allah. Itu ya yang dinamakan dengan ihsan. Jika kita tidak melihat Allah, maka sebaliknya, sesungguhnya Allah yang melihat kita. Selain ihsan kepada Allah SWT, ada juga ihsan kepada sesama manusia, yaitu berbuat baik kepada orang tua, kerabat, saudara, tangga, anak yatim, dan juga fakir miskin. Ihsan juga berarti berbuat baik kepada orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Dari ketiga hal yang di atas, yaitu Islam, iman, dan ihsan, jika kita mampu melaksanakan sebagai kaum muslim, maka kehidupannya akan selamat, sejahtera di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya yaitu, dan sembahlah Allah SWT, dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib, kerabat, anak-anak yatim, dan juga orang-orang miskin. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Jadi itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan ruang lingkup dinul Islam, yang terdiri dari Islam, iman, dan juga ihsan. Mohon maaf bila ada salah kata, atau mohon maaf bila ada salah pembacaan surat-suratnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.